Setelah menyelamatkan ibunya dari insiden tersebut, Afinas memarahi ibunya karena tidak berhati-hati dalam perjalanan. Ibunya hanya bisa menangis bahagia, bukan saja karena Afinas menyelamatkannya, tetapi lebih dari itu karena sebuah panggilan yang selama ini ia nantikan. Suatu hari, ayah pria akan dipindah tugaskan ke Amerika. Terlihat ayah dan ibunya begitu bahagia, namun tidak dengan pria. Ia khawatir bahwa seumur hidupnya ia tidak akan bertemu dengan Sinu lagi. Pria meminta izin pada orang tuanya untuk pergi ke Hyderabad, kota di mana ia bertemu Sinu dulu, sekaligus untuk merayakan perayaan pernikahan sahabatnya. Lanjut, ketika bersama ayahnya dalam mobil, Afinas menceritakan bahwa ayah temannya menderita penyakit kanker stadium 4. Sehingga ia meminta kepada ayahnya untuk berhenti merokok. Di saat itulah ia memanggil Paman Prakas dengan sebutan ayah. Paman Prakas menatap Afinas dengan mata berkaca-kaca, seolah menahan tangis kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Dan akhirnya berjanji untuk tidak merokok lagi sambil membuang gulungan rokok yang tersisa. Sesampai di rumah, ia mengatakan kepada ibunya bahwa Paman Prakas sudah berhenti merokok. Namun ibunya tidak mempercayai itu. Tiba-tiba Bibi Saru mendekati Paman Prakas. Sambil berbalik, Bibi Saru melihat suaminya seolah sedang merasakan sesuatu. Akhirnya ia bertanya apakah Afinas juga memanggilmu ayah. Ia mengangguk, dan mereka pun berpelukan. Oke, kali ini kita diarahkan kembali ke permasalahan handphone Afinas yang dicopet. Afinas harus mengalahkan agen besar tersebut dan berusaha mendapatkan handphonenya yang dicuri. Ketika masuk dalam ruangan, ia menanyakan kemana koleksi handphone tadi dibawa. Salah satu anggota agen mengatakan bahwa seluruh koleksi handphone ada dalam sebuah kontainer menuju ke Jharkhand. Ia lalu mengejar dan menghentikan truk membawa koleksi handphone hanya untuk mendapatkan nomor telepon pengendara taksi tadi. Ia lalu mendapat handphone yang ia cari, namun sudah dalam keadaan rusak. Ia lalu membawa ponsel tersebut untuk diperbaiki. Ketika si bos dari agen itu datang, ia melihat semuanya berantakan dan menanyakan situasi yang telah terjadi. Salah satu dari mereka menjelaskan kronologi kejadian dan mereka melacak keberadaan Afinas dari data yang telah mereka salin. Akhirnya mereka menemukan Afinas berada di sebuah tempat untuk memperbaiki ponselnya dan terjadilah perkelahian. Setelah beberapa dari mereka berhasil ia lumpuhkan, ia datang dan mengambil ponselnya dan menelpon supir taksi tersebut. Dari hasil pembicaraan, supir taksi menyebut nama tempat pertama kali ia menelpon Afinas dan menyampaikan bahwa yang bermain biola adalah seorang gadis. Ketika mendengar itu, tiba-tiba datang seorang dari kelompok pencuri memukul Afinas. Ia terjatuh lalu pingsan. Kita lagi-lagi dibawa ke scene yang memperlihatkan ruang tunggu sebuah bandara di kota Hyderabad, yang mana Afinas melihat seorang gadis cantik namun tidak tahu bahwa itu pria. Begitupun sebaliknya. Pria lalu bertemu sahabatnya dan Afinas juga bertemu ibunya. Selama dalam perjalanan pulang, ban dari mobil yang mereka tumpangi tersebut bocor. Dan sang sopir yang adalah seorang yang sudah berumur bergegas keluar untuk menggantikannya. Seketika itu Afinas dan ibunya melewati jalan tersebut. Ketika melihat peristiwa itu, tergerak hatinya untuk membantu orang tua tersebut. Dan ternyata penumpang dalam mobil itu adalah pria dan temannya. Namun mereka tetap tidak saling kenal. Lanjut cerita, Afinas masih tetap menunggu sahabat kecilnya di tempat yang sama. Tiba-tiba ia melihat salah seorang di dalam mobil memberi uang kepada para anak jalanan. Ia lalu bergegas ke tempat itu dan melihat siapa yang baik hati di balik kaca mobil itu. Dan ternyata seorang gadis yang ia lihat di ruang tunggu kemarin. Ketika hendak pergi, pria mengejarnya dan mereka saling berjabat tangan dan berkenalan. Pria mengucapkan terima kasih atas bantuannya kemarin di perjalanan. Pria lalu bercerita mengenai pertama kali ia melihat Afinas dengan sebuah tulisan yang talasim bagi seorang anak yang menunggu ibunya. Dan juga bercerita seorang ibu yang ia temukan dalam pesawat yang begitu bersemangat menceritakan putranya. Ia juga mengatakan bahwa hanya seminggu ia berada di sini, dan setelah pernikahan temannya, ia bersama dengan orang tuanya segera ke Amerika. Setelah pertemuan itu, mereka pun berpamitan.
Scene berlanjut, Ibu Avinas tengah merapikan dasi suaminya. Tiba-tiba Paman Prakas tidak melihat istrinya mengenakan cincin yang ia beri waktu ulang tahun pernikahan mereka. Dan Bibi Saro pun menceritakan kronologi dari cincin tersebut, bahwa ia bertemu dengan seorang gadis cantik dalam sebuah pesawat terbang. Karena kecantikannya, ia ingin menjodohkan gadis itu dengan Avinas. Selama dalam perjalanan, ia menceritakan banyak hal soal Avinas dan keluarga mereka. Namun pria terlihat begitu risih mendengar perkataan Ibu Avinas dan berusaha mencari alasan untuk tidak mau mendengarkannya. Ibu Avinas lalu menaruh cincin pernikahan ke dalam tasnya pria dan berharap suatu hari nanti pria datang ke rumahnya dan mengembalikan cincin tersebut. Di sini kita melihat karakter pria diuji, bahwa kecantikan itu belum cukup jika tidak diimbangi dengan karakter dan sikap yang baik. Ketika Avinas membuka pintu, ia melihat pria sudah berdiri di hadapannya. Bibi Saro lalu memperkenalkan Avinas kepada pria, bahwa laki-laki yang ia ceritakan kemarin dalam perjalanan adalah Avinas itu sendiri. Seketika itu juga ayahnya Avinas datang lalu mereka saling berkenalan. Pria lalu menyatakan tujuan kedatangannya hanya ingin untuk mengembalikan cincinnya Bibi Saro. Ketika hendak pulang, Bibi Saro menahan pria untuk sejenak bersama mereka dan Avinas. Ketika berada di ruang tamu, pria mengatakan bahwa tidak lama lagi ia meninggalkan kota ini dan pergi ke Amerika segera setelah pernikahan temannya. Bibi Saro akhirnya meminta Avinas dan pria untuk menghabiskan sisa waktu ini untuk bersama-sama kemana saja sesuai keinginan mereka. Dan mereka pun berpamitan. Mereka akhirnya menghabiskan sisa-sisa waktu bersama tanpa saling mengenal siapa mereka sebenarnya. Pria atau Junu tetap menunggu panggilan dari Avinas, dan begitu pun Avinas atau Sinu masih tetap menanti pria. Setelah 2 hari tanpa kabar dari pria, Ibu Avinas menelpon pria untuk datang bermain di rumah mereka. Setelah sampai di rumah, ia mengatakan bahwa ia sibuk persiapan acara pernikahan temannya, sehingga lupa memberi kabar. Ia juga sekaligus mengundang Avinas sekeluarga untuk datang menghadiri acara pernikahan temannya. Ibu Avinas lalu meminta waktu berdua bersama pria dan menanyakan apakah pria menyukai Avinas. Pria lalu menjawab bahwa ia menyukai Avinas, tapi hati ini milik orang lain. Sambil menangis ia berpaling dan pergi meninggalkan Ibu Avinas yang berdiri dengan perasaan bersalah. Setelah melihat kejadian tersebut, Avinas lalu mengejar pria. Dalam mobil ia menyatakan permintaan maaf atas kelancangan ibunya dan mengatakan bahwa memang ia juga menyukai pria, namun belum bisa menerima kehadiran orang lain dalam hidupnya, karena hati ini juga milik orang lain. Akhirnya mereka saling memaafkan atas kejadian tersebut dan berpesan untuk menghadiri acara pernikahan temannya. Hari pernikahan telah tiba. Kita dapat melihat kemeriahan dan keagungan acara tersebut. Pria dan Avinas juga turut bahagia di dalamnya. Mereka saling bertatapan. Tanpa diketahui alasannya, tiba-tiba pria lari meninggalkan Avinas dan seluruh sahabat kenalannya. Avinas bingung, lalu mengejar pria. Ia mencoba menarik dan menahan tangan pria, dan tanpa sengaja, inilah yang terjadi. I'm really sorry, Priya. तुम्हें लगी तुम्हें? मैंने I'm really sorry. Selanjutnya kita diarahkan kembali kejadian di mana Avinas dipukul lalu pingsan setelah mendapat informasi dari sang sopir taksi soal tempat pergelaran musik tersebut. Ia ingin menuju lokasi yang diberitahu oleh supir taksi tadi, namun ia masih ditahan di sebuah gudang. Setelah melihat waktu yang menandakan pergelaran musik akan berakhir, ia lalu berhasil melepaskan ikatan tali pada tubuhnya dan melumpuhkan mereka semua. Lalu pergi ke tempat pergelaran musik. Ketika sedang mencari gadis yang memainkan biola, tiba-tiba pria memanggil dirinya. Pria mendekat dan meminta maaf atas kejadian beberapa hari yang lalu di acara pernikahan. Ia pun berusaha menelpon Avinas, namun tidak dapat dihubungi. Jadi di sini kita tahu bahwa setelah acara pernikahan, handphone Avinas dicuri ketika ia sedang menanyakan sumber suara alunan musik yang ia dengar, sehingga pria tidak dapat menghubungi Avinas. Oke, mari kita lanjut. Avinas hanya terdiam dan meminta pria menunggu. Ia lalu membeli sebuah gelang dan mengatakan bahwa ialah yang bersalah.
dan sikap kasar pria terhadap dirinya karena gelang tersebut sangat berharga bagi pria. Dan ia lalu mengenakan gelang ke tangan pria. Sambil terburu-buru ia mengucapkan selamat tinggal. मुझे जाना होगा प्रिया चलता हूँ Masih di tempat yang sama, Avinas mencari stand tempat biola itu dimainkan. Ketika matanya tertuju ke tempat yang dimaksud, ia menanyakan sosok seorang gadis yang memainkan biola tadi pagi. Si penjual biola tersebut tidak mengetahuinya. Ia akhirnya memainkan lagu yang sama yang ia dengar ketika mendapat telepon dari supir taksi. Namun si penjual tersebut tetap tidak mengetahuinya. Dan dengan perasaan sedih, Avinas lanjut memainkan lagu yang ia ciptakan untuk sahabat kecilnya. Dan inilah yang terjadi. Setelah itu Avinas kembali mengatakan bahwa nada itu yang dimainkan seorang gadis tadi pagi. Namun paman tersebut tetap tidak tahu karena bukan dirinya yang menjajakannya tadi pagi. Avinas merasa sedikit pasrah karena tidak mampu mengetahui satu bukti penunjuk siapa gadis itu. Dan terlihat pria sedang berlari menuju arah sumber suara itu berasal. Tiba-tiba Avinas melihat selembar uang yang tergeletak di atas tanah. Ia lalu mengambilnya. Di balik uang tersebut tertulis nomor. Dengan begitu terbuka kembali ingatan tentang masa lalunya. Ia pun meminjam handphone salah seorang ibu dan menghubungi nomor itu. Sampai 3 kali ia melakukan panggilan, namun 3 kali juga panggilannya itu ditolak oleh pria yang sedang sibuk mencari sumber suara yang ia dengar tadi. Terlihat letih dan sedikit pasrah, pria lalu duduk dan beristirahat. Ketika itu Avinas menelpon dan inilah yang terjadi. हेलो जुनू मैं सीनू बोल रहा हूँ तुम्हें पेड़ पर चढ़ा करते थे पानी हम बचपन में दोस्त थे तुम्हें पता था मैं तुम्हें याद हूँ ना जुन्नू सीनू सिर्फ एक फोन के लिए तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? Avinas menanyakan keberadaan pria dan pria mengatakan bahwa ia ada di kota Hyderabad di tempat pegelaran musik. Tiba-tiba HP milik Avinas lobet dan panggilan pun terputus. Ketika pria hendak menelpon lagi, ia mendengar alunan musik yang sama. Dan filmnya pun berakhir.